Halo, selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini kalian semua diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah. Nah, pada pagi hari ini saya akan coba untuk mereview lagi saham-saham yang menarik untuk dibahas. Nah, kali ini saya akan coba untuk membahas sahamnya Alfamart nih atau AMRT. AMRT ini adalah perusahaan distribusi eceran yang bergerak di sektor consumer non-cyclical, subsektornya food and staples retailing. Nah, maksud dari consumer non-cyclicals ini adalah produk-produk yang non-cyclicals atau tidak dipengaruhi oleh ekonomi makro. Misalnya yang cyclicals itu yang pertambangan. Kalau harga pertambangannya naik, kalau harga batu bara lagi naik, ya dia juga ikut naik secara signifikan. Tapi kalau misalnya turun, dia merosot setajam-tajamnya. Nah, itu maksud dari cyclicals. Nah, kalau misalnya dia non-cyclicals berarti tidak dipengaruhi oleh ekonomi makro. Oke, secara sejarah perusahaannya, AMRT ini listing di Bursa Efek pada tahun 2009 dengan harga IPO-nya sebesar seharga 395 perak. Nah, mari kita lihat bagaimana sih komposisi pemegang sahamnya, di mana PT Sigmantar Alfindo sebagai pemegang saham pengendali memiliki 52,74% dengan masyarakat yaitu 47,26%. Nah, susunan pemegang saham seperti ini memang sangat stabil ya, karena pemegang saham pengendalinya lebih dari 50%. Dan itu sangat berpengaruh kepada semudah apa harga saham ini bisa digoyang oleh beberapa bandar yang memiliki saham ini. Semakin tinggi kepemilikan saham masyarakat, maka semakin tinggi juga saham ini bisa diutak-atik oleh si bandar pemegang saham. Oke, mari kita lihat bagaimana sih fluktuasi harga saham AMRT. Nah, pada hari penutupan kemarin, saham AMRT ditutup menguat sebesar 0,84%. Nah, mari kita lihat sejarah fluktuasi saham dari AMRT. Pada 6 bulan terakhir, saham ini sedang mengalami konsolidasi di harga 1160 sampai 1440. Nah, konsolidasi seperti ini yang bisa ditentukan di dalam penentuan harga beli yang akan kita mau akumulasi. Nah, dengan year to date-nya sedang uptrend, menurut saya saham ini adalah salah satu perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh PPKM. Nah, saya yakin bahwa kedepannya sepanjang PPKM ini terus diperlonggar, maka saham ini akan terus naik. Nah, itu juga sekarang sedang berkonsolidasi karena memang PPKM ini masih belum jelas arahnya mau kemana. Apakah harus seperti di Uni Eropa yang tidak harus pakai masker, terus berpergian seperti biasa. Nah, itu yang membuat saham ini masih konsolidasi di negara kita. Dengan market cap 50,64 triliun, saham ini menurut saya sangat stabil pergerakan sahamnya dikarenakan market cap yang begitu besar. Mari kita lihat broker summaries-nya dari saham AMRT. Dengan price performance pada 5 tahun terakhir, saham ini sudah meningkat sebesar 107,76%. Nah, sedangkan year to date-nya yaitu 50,63% naik. Nah, mari kita lihat di sini turnover-nya pada transaksi kemarin di hari Senin. Transaksi kemarin dipengaruhi oleh
domestic buy dan foreign buy yang sangat signifikan. Nah, saya tertarik karena foreign buy di sini angkanya lebih dari 10%, yaitu 11,94%, di mana domestic buy 38,06%. Berarti saham ini memang dipengaruhi oleh asing di dalam pengumpulan di dalam akumulasi pemegang sahamnya, di mana top net buyersnya itu adalah AK, CC, SQ, dan top net sellersnya LG, YU, BK. Nah, untuk apa sih kita mengetahui para bandar ini ya, supaya kita tahu dia kapan mau perginya, kapan mau ngerampoknya, kita tahu gitu. Nah, di sini di dalam financialsnya, laporan keuangan kuarter di aplikasi ini menandakan bahwa perusahaan ini terus bertumbuh, karena memang perusahaan ini kan perusahaan retail, distribusi retail yang produknya itu gampang diakses oleh masyarakat. Setiap desa punya Alfamart gitu kan, setiap kecamatan ada berapa Alfamart. Itu yang memudahkan akses bagi masyarakat dalam menikmati produk dari AMRT ini. Nah, perbandingan antara ekuitas, liabilitas, dan asetnya menurut saya ini sangat baik untuk perusahaan sekelas distributor retail ini, di mana perusahaan ini sedang bertumbuh ke arah yang baik menurut saya ke depannya. Nah, di sini GCG-nya menurut saya juga Alfamart, karena sudah tersebar luas di masyarakat, dan masyarakat pun sangat baik di dalam di dalam merespon adanya Alfamart di daerah mereka. Menurut saya GCG-nya sangat baik gitu. Ini pada tahun 2021 saja Alfamart akan membuka 800 gerai baru di Indonesia Timur. Ini menandakan bahwa perluasan dari usaha ini sangat cepat ya. Nah, mari kita lihat key statistiknya. Apakah perusahaan ini memang layak untuk diakumulasi? Apakah perusahaan ini masih murah atau mahal dengan valuasinya? Nah, mari kita lihat earning per shares-nya, di mana EPS-nya pada tahun 2021 saja yang harusnya dipengaruhi oleh PPKM, dia masih membukukan keuntungan sebesar 41 per lembar saham EPS-nya. Pada tahun 2020 justru 26, yang tidak jauh dari tahun 2019. Itu artinya bahwa manajemen perusahaan ini sangat baik untuk dilirik. Karena dengan masalah PPKM, pandemi COVID, dia masih bisa membukukan laba sebesar ini. Apalagi jika tidak ada PPKM, saya pikir ini akan jadi lebih tinggi. Dengan net profit sebesar 853 miliar, saya pikir perusahaan ini sangat bagus untuk dilirik. Nah, mari kita lihat bagaimana sih valuasi dari perusahaan AMRT ini, di mana PER-nya itu udah 29,32 kali. Nah, PER seperti ini saya tidak rekomendasikan dan tidak masuk dalam kriteria saya, karena hanya kriteria perusahaan saham yang nggak jauh dari 5 yang masuk dalam kriteria saya. Dengan price book value ratio-nya 6,34 kali, ini juga udah di luar dari kriteria PBV yang saya inginkan, yaitu nggak kurang dari 1. Dengan profitabilitas ROE sebesar 21,60% dengan ROA-nya sebesar 6,42%, saya pikir perusahaan ini sangat bagus manajemennya. Sangat bagus manajemennya dengan harga yang bagus, dengan likuiditas DER-nya tidak menarik, karena DER-nya udah lebih dari 100%, tapi ini wajar untuk sekelas perusahaan retail distributor yang memiliki barang dari si produsen. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Perusahaan ini selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Pada tahun 2020 saja perusahaan ini sudah 2 kali membagikan dividen. Walaupun pada tahun 2020 itu seharusnya perusahaan retail lagi terpuruk-terpuruknya, tetapi Alfamart
justru membagikan dividen sebanyak 2 kali. Saya pikir ini adalah manajemen yang sangat baik di dalam pengelolaan dari AMRT. Pada tahun 2021 saja dia sudah membagikan dividen. Kesimpulannya adalah perusahaan ini sangat bagus, tetapi harganya masih mahal. Nah, saya rekomendasikan, ya itu tergantung kalian ya. Tapi saya sendiri saya tidak tertarik untuk membeli saham ini karena sudah mahal. Tapi memang perusahaan ini sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Oke, gitu saja. Thanks for watching. Bye.